Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya lagi ya. Sudah berdoa semua belum? Sudah. Baik. Saya absen satu-satu. Kalian jumlahnya 33. Saya hitung aja. Kelamaan kalau hitung satu-satu ya. Oke, nihil. Bagus. Di pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam alat ukur. Siapa yang tahu alat ukur untuk mengecek sebuah benda kerja atau sebuah bahan spare part kendaraan? Pastinya semua tuh ada batas servisnya, ya enggak? Nah, lah dalam batas servis itu kita harus tahu ukuran. Lah bagaimana kita tahu ukuran tersebut? Kita dengan cara menggunakan alat-alat ukur mekanik. Nah, alat-alat ukur mekanik ya. Contohnya satu alat ukur mekanik yaitu mistar baja, kemudian filler gauge, kemudian jangka sorong, kemudian mikrometer, dial bore gauge, multitester. Nah, itu alat ukur yang selalu ada, yang wajib dibawa ketika kalian membongkar atau melakukan overhaul pada mesin-mesin kalian ya. Kemudian alat-alat tersebut itu sebenarnya sangat rawan. Jadi kalian ketika menggunakan alat ukur tersebut jangan dibanting atau kalian ya misalnya bermain sama teman-teman gitu ya. Kalau bisa tuh jangan. Soalnya kalau jatuh alat ukur sedikit saja kecil itu harganya mahal sekali, Mas. Nah, saya akan melihat lagi ya. Sebelum kita lanjut, di sini udah sarapan semua ya? Oh, ada yang belum? Silakan kalau yang belum, saya izinkan waktu 10 menit, nggak usah lama-lama ya. Buat sarapan, nggak apa-apa. Itu yang, oh yaudah itu Faisal izin. Oh yaudah nggak apa-apa Faisal. Mau ngajak temen apa enggak? Oh sendiri aja, yaudah nggak apa-apa. Faisal keluar izin ya. Sebenarnya itu saya akan menayangkan sebuah slide agar kalian tuh paham macam-macam ukuran, macam-macam ya sebuah pengukuran alat-alat benda kerja gitu ya. Tapi sebelumnya gini Mas, kalian kan tujuan sekolah di SMK itu tujuannya apa? Sebelum masuk pelajaran kita refreshing dulu aja. Pastinya kan ada yang ingin bekerja, ada yang ingin melanjutkan sekolah, ada juga yang ingin berwirausaha, bener gak? Jadi saya minta tuh kalau bisa kalian sekolah ya dengan sungguh-sungguh, ojo dolanan Mas. Kalian harus ya kasihan sama orang tua kalian, sudah susah payah dia bekerja buat ya uang saku kalian sehari-hari. Masa yo kalian main sekolah bolos, sekolah ora pinter lah. Guna kalian tuh sekolah apa mah seperti itu terus, yo enggak toh. Kalian harus bisa berubah. Kalian sekarang udah beda, udah nggak kayak anak SMP lagi. Kalian pemikirannya harus bisa lebih cerdas, lebih cerdik dalam menyikapi sebuah itu pendapat teman. Anak-anak SMP itu dominannya terpengaruh sama teman. Misal temannya, ini kan anak teknik ya, kalian anak teknik. Anak teknik, oh tiba-tiba teman pulang sekolah dia ngajak main, ayo trek-trekan di mana? Wah,
Iya kalau selamat, lah kamu belum punya SIM, kamu belum apa, ada polisi datang, wih 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 wih, kalian lari. Kalau kalian bisa lari hebat, tapi kalau kalian nggak bisa lari, ketangkep, ya enggak, diciduk, orang tuanya dipanggil, apa kalian nggak malu mas? Hujannya kasihan, apa aneh si Mae, apa Pak Ane sih, becak, lagi di sawah dipanggil tiba-tiba surat panggil dari kepolisian, wah ya mestinya kan ini anak saya kenapa gitu toh. Makanya kalau bisa tuh carilah teman yang baik, karena tuh masa-masa remaja seperti kalian tuh sangat dominan. Koncone ngetan melu ngetan, koncone ngulon melu ngulon, ya seperti itulah. Tapi kalau bisa ya jangan. Jadi kalian benar-benar siapkan fisik kalian, siapkan mental kalian. Berarti masa sekolah itu sebenarnya masa yang sangat menyenangkan. Jadi jangan kalian sia-siakan. Nanti kalau kalian sudah kerja, sudah punya duit sendiri dan lain-lain, wah kalian bebas mau ngapain mas. Tapi selama kalian masih sekolah, kalian masih minta duit orang tua, yo saya minta jangan neko-neko dulu. Kasihan orang tua kalian ya. Kalau bisa, pertama tujuan kalian sekolah itu apa? Nah, misal ingin bekerja. Kalau di pekerjaan itu contohnya itu kayak perusahaan Bonafit ya. Perusahaan Bonafit nggak ada yang karyawan selengean kayak si siapa itu Ahmad itu ya. Oh Ahmad jangan ditiru tuh Ahmad, Ahmad ya. Biasanya tuh setiap perusahaan mengadakan beberapa tes, ya tahapan tes untuk masuk perusahaan tersebut. Oh nggak gampang teman saya, masa lulus langsung masuk gitu, enak banget perusahaannya sopo gitu. Pertama ada yang namanya tes psikotes. Nah, tes psikotes. Kalian tuh di sana disuruh ngecek hitung-hitungan dan lain-lain. Ketika kalian sudah lolos, ada yang namanya tes fisik, kayak itu tes fisik. Anak teknik harus fisiknya kuat. Jadi misal si siapa itu Bayu, kamu push up kuat berapa kali? Kalau di perusahaan itu 1 menit minimal 40 mas. 40 coba bayangan lah nek gendut koyo Bayu kuatnya berapa coba. Nah. Ya tapi pasti enggak terima, ya tetap terima, nanti ngasih toleransi sendiri gitu ya. Ya paling enggak kalian kalau pagi sering istirahat, olahraga, pulang sekolah istirahat, olahraga atau apalah, bantu-bantu orang tua lah. Pokoknya jangan cuma main-main aja gitu. Kemudian satu, kalian jangan mengenal yang namanya obat-obatan, terus merokok. Kalau merokok kalian mau masuk saja mas, di medical check up-nya itu sudah keluar, wah ini tukang rokok, ini tukang minum minuman keras, kalian nanti hasilnya ada semua. Makanya jangan sampai ya saya pesan kepada kalian lah, pastinya kan juga pengen sukses semua, pengen kerja, pengen punya uang banyak gitu kan. Nah, maka dari itu kalian tuh harusnya mikir sekolah lagi yang bener-bener lah, biar orang tua itu bisa bangga lihat anaknya. Apa ya rak pengen kalian lulus dari sekolahan sini, wah contoh si Alvin lulus dari Karanggetap, dia kerja di Astra. Nah, pasti kan orang tuanya seneng, bangga gitu kan. Makanya kalian tuh kalau bisa bikin banggalah orang tua, gak usah bolos-bolosan. Anak teknik yo maklum nakal ya wajar, tapi kalau bisa jangan sampai membuat orang tua malu. Jangan sampai tiba-tiba orang tua di rumah datang, gurunya datang home visit, kan malu tuh mas. Orang tuanya tuh, wah ya kembali lagi ke kita, lihat saja orang tua kita kerja banting tulang buat anak kita, buat kalian maksudnya, buat kalian. Masa kalian mau main-main? Kemudian di
samping kalian menyiapkan fisik, jangan lupa yang namanya ibadah. Bener nggak? Sama aja orang kalau misal punya keinginan kan pastinya dia berdoa, ikhtiar gitu kan. Nah, makanya kalian berdoa terus, ibadahnya dijaga, sholatnya dijaga, pasti nantinya kedepannya akan enak semua. Makanya kalau sekolah itu yang benar, nggak usah kebanyakan neko-neko sama teman-teman. Wis koncone rusak panora, yang penting kita ya kamu lah buat kita ya, kamu sendiri, jangan ikutan teman kamu yang enggak. Dah, kita langsung aja masuk ke materi. Itu sekedar buat refreshing pemikiran buat kalian, biar nantinya nggak seperti orang-orang yang lain foto gelandangan orang genah gitu ya. Saya akan mengajarkan kalian, ini ada yang namanya jangka sorong, Vernier Caliper ini ya. Nah, ini coba pegang. Ini adalah jangka sorong, Mas. Jangka sorong ya. Perhatikan. Ini skala utama. Nah, ini kan ya. Ini skala utama. Ini skala pembantu gitu ya. Segini tuh harganya mahal, Mas. Makanya kalian jomen apa ditibak-tibak ke apa piye. Misal kalian lagi nyerpis di bengkel, klotak tuh. Pastinya kan konsumen, wah kita mau apa ini ya. Apalagi kalian kerja, misal ada yang kerja di laut, itu kan kerja di laut, sinden tadi apa klotak, alatnya jatuh ke laut, wah piye, nek kapalnya bocor kelem, ya gak? Ini adalah jangka sorong. Di setiap pembongkaran, misal kalian membongkar piston, piston misal motor ganti seher, pistonnya udah minta diganti, knalpotnya udah keluar asap, nah itu kan berarti nantinya kan olinya kebakar. Olinya kebakar itu karena itu satu, piston sudah tergores, kenapa itu, makanya harus namanya proses. Lah, awalnya itu pastikan kalian mengecek dulu, ini piston ukuran berapa. Kalau buat ukuran akurat, nah cukup pakai jangka sorong ini. Jangka sorong. Ini skala utama, ini skala pembantu. Kemudian ada lagi, ini cuma sekedar pengenalan saja ya. Nanti kalian praktek sendiri-sendiri, saya ajarkan satu persatu biar bisa. Kalau nggak bisa tanya nggak apa-apa. Satu malah seneng misal kalau ada murid yang aktif atau gimana, Pak saya nggak bisa, Pak saya mau tanya ini lah, ketimbang nanti kalau misalkan sedang evaluasi, masih hitung diameternya berapa, hitung lebarnya berapa, wah saya nggak bisa Pak, ketak sih kan, ya enggak, nah jangan. Nah, kebetulan ini baru ya Mas. Ini namanya apa yuk? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak ini namanya apa? Ada yang tahu? Siapa? Bayu, si biasa ribut dewe Bayu. Tahu nggak? Ini namanya mikrometer. Nah, mikrometer. Kalau si jangka sorong tadi dia bisa mengukur sampai 0,20 mili. Kalau ini bisa lebih rinci Mas. Ini bisa 0,01, 0,25, 0,2 berapa gitu. Ini skalanya lebih rinci, lebih jelas. Ini namanya mikrometer. Jangan salah nanti misalkan kelas berapa, kelas 11 ya, kelas 11 prakerin. Kita tolong jukut kayak mikrometer. Mikrometer sing kaya apa? Oh. Ya kalian dimarahin sama bos kalian. Kalau mikrometer itu ada yang skala 0 sampai 25, ada yang skala 25 sampai 50,
Ada yang 50 sampai 75, ada yang 75 sampai 100. Tergantung kebutuhan Mas ya. Kalau misal kalian ingin mengecek diameter apa, diameter luar, tentunya diameter luar ya, nggak mungkin diameter dalam. Ya ada juga sih mikrometer yang diameter buat mengukur diameter dalam itu ada. Ini sekedar pengenalan dulu aja. Nanti kalau sudah pengenalan kalian sudah tahu, saya tanya satu-satu. Kemudian satu lagi Mas, yang namanya alat ukur itu kan rawan sekali. Makanya kalian ketika setelah menggunakannya, kalau bisa habis megang oli, pastinya kan kalian kalau bongkar overhaul mesin itu kan pula oli dan lain-lain. Nanti kalian megang alat ini, alatnya kotor. Masa kalian mau tinggal geletak dek gitu, kan kasihan nantinya yang pakai lagi gitu kan. Makanya ini nanti ketika setelah digunakan harus dibersihkan kembali, ditata di tempat sesuai SOP-nya. Jangan habis pakai geletak, jangan habis geletak. Kalau misal taruh di bawah di lantai, ada orang lewat nggak lihat, petak, nah keinjak, siapa yang mau ganti? Makanya alat ukur itu nggak boleh buat sembarangan. Karena walaupun kecil harganya itu sangat mahal. Saya taruh lagi ya. Sebenarnya banyak alat ukur, banyak ya yang lainnya, alat-alat ukur mekanik yang selalu identik. Jam berapa ini? Lanjut lagi ya. Itu cuma sekedar pengenalan. Sekarang gini aja, maju satu-satu ya. Nggak bisa. Oh ya harus bisa tadi, makanya sih kalau misal saya nerangkan, kalian tuh ojo dolanan dewe-dewe, dongeng karo koncone dewe. Wong kalian tuh sekolah itu bayar Mas. Jangan dijajakan kalian, saya dibayar kalian. Saya nerangkan ke kalian, kalian malah guyon dewe. Pokoknya saya nggak mau tahu, kalian harus bisa. Itu ya. Maju satu-satu. Baik, karena pertemuan ini jamnya sudah hampir habis ya. Coba kalian catat. Di rumah kalian pasti punya yang namanya sepeda motor. Punya kan? Nah, kalian juga sudah tahu bongkarnya sendiri. Saya mau coba kalian di rumah bongkar rem belakang, rem tromol, motor rem tromol itu ya, sepeda motor aja nggak usah mobil. Kalian bongkar, nanti saya minta diukur ketebalan kampasnya berapa, itu masih layak atau enggak. Pokoknya diukur. Pertemuan berarti hari apa? Hari Rabu nanti ya, hari Rabu, ini kan hari Senin. Hari Rabu nanti dikumpulkan, coba saya pengen ngerti seberapa kalian memahami tentang materi alat ukur mekanik. Nanti kalau sudah bisa, saya akan memberikan job-job yang lainnya. Overhaul, nanti kalian ukur satu-satu. Kalian harus tahu batas standar, harus tahu apalah pokoknya. Karena ada yang namanya alat ukur yang lainnya, seperti jangka sorong apa gitu kan.
Cukup, saya rasa cukup, sekian aja ya. Waktunya sudah cukup. Baik, saya tunggu. Itu bersih-bersih dulu ya. Nanti kalau udah bersih-bersih kita berdoa. Bersihkan dulu teman-teman itu. Bawahnya kalau ada sampah diambil, yang piket sambil jalan ambil sapu itu di pojokan belakang. Ruang-ruangan sekitar sini nanti dibersihkan ya. Coba silakan kalian berdoa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, silakan. Selesai. Ya. Baik. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kedepannya ya. Kalian pulang gak usah kebut-kebutan. Sing penting alon-alon, sing penting tekan gitu ya. Sampaikan salam saya kepada orang tua kalian. Pulang gak usah kebut-kebutan. Sampai ketemu di hari Rabu. Ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.